Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jemaat dan pasar, sahabat, hari ini kita boleh berada kembali di dalam perbaktian dan berada di shift yang kedua. Saya tetap melihat masih ada juga beberapa yang tadi mengikutnya. Ini sebuah pengulangan, tetapi ya kemarin saya tanya apakah khotbahnya beda. Tapi gembala jemaat sebutkan tetap harus satu supaya semua mendapatkan berkat yang sama. Baik, judul renungan atau khotbah Sabat hari ini, judulnya adalah Stewardship and COVID-19. Berbicara tentang stewardship atau penata layanan, itu datang dari dua kata yang digabungkan menjadi satu. Ada kata tatah dan juga kata layan. Jadi Tuhan mempercayakan banyak hal kepada kita, yang mana kita harus kelola, kita harus menatanya, dan itu menjadi satu bentuk respon kita dalam hal melayani Allah. Tentunya banyak hal, baik itu waktu, talenta kita, tubuh kita, harta kita, pengaruh kita, lingkungan di mana kita berada, dan kemudian kebenaran yang harus dipercayakan Tuhan untuk kita bagikan. Dan berbicara tentang COVID, maka saya pikir saudara tentunya tidak asing lagi. Tidak hanya di Bali, tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia semua terdampak. Dan saya pikir saudara mengetahui apa yang dimaksudkan dengan COVID. Itu adalah sejenis virus yang sedang mewabah hingga hari ini. Dan tentunya untuk saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, di masa-masa yang sulit hari ini, saya yakin bahwa banyak yang terdampak. Bisa saja saudara mengalaminya, kehilangan pekerjaan ataupun pengurangan jam kerja di kantor. Tadi Pak Ketua sebutkan bahwa udah nggak terima gaji, tapi harus datang untuk harus tatap muka dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu, ya apalagi Bali, karena bergantung banyak kepada pariwisata. Dan kalau tidak ada pengunjung atau turis datang ke pulau ini, otomatis tidak ada pergerakan yang boleh dilakukan untuk melanjutkan akan usaha, bisnis, pekerjaan, mata pencarian lainnya. Tetapi, walaupun demikian, maka ada sebuah pertanyaan yang boleh menjadi perenungan kita Sabat hari ini. Ketika Tuhan mengizinkan untuk COVID-19 ini berada di antara kita, apakah masih adakah hal-hal yang dipercayakan Tuhan untuk dikelola sebagai pertanggungjawaban dan sebagai bentuk respon kita untuk melayani Tuhan? Baik, Sabat hari ini kita akan fokus kepada Injil Lukas, dan itu terdapat di pasal 21. Mari yang membawa Alkitab, kita buka Lukas pasal 21. Kalau saudara perhatikan Lukas pasal 21, maka ada beberapa ayat, ada 7 bagian yang boleh saya bagikan dengan saudara Sabat hari ini sehubungan dengan COVID. Kita mulai dengan COVID-19. Ada 7 hal. Yang pertama, mari kita lihat di ayatnya yang ke-11. Ayat yang ke-11 firman Tuhan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar. Itu adalah pestilence dalam bahasa Inggris, tapi di dalam bahasa Yunani adalah loimos, dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Dengan demikian, maka munculnya kata sampar, penyakit sampar, atau boleh kita terjemahkan itu adalah apa yang dialami hari ini adalah COVID-19, maka menunjukkan ketika Yesus sedang mereverse ini ke zaman kita hari ini, berarti COVID-19
menunjukkan bahwa kita sedang hidup di penghujung zaman ini. Kata lain, saudara dan saya sedang berada di akhir zaman. Baik, ini konteksnya saudara. Mulai dari ayat 9 sampai 11. Maka ada peperangan, ada pemberontakan, bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Kemudian ada gempa bumi dan juga sakit sampar, kelaparan, dan tanda-tanda dahsyat di langit. Hari ini kita sudah melihat dengan mata kepala kita sendiri. Tapi ketika diberitahukan kepada murid-murid di waktu itu, mereka mungkin tidak akan mengerti apa yang dimaksudkan dengan sakit sampar dan yang lainnya. Bahkan gempa bumi, saudara. Dalam catatan sejarah, gempa bumi itu terjadi di abad pertama hanya sekali saja di seluruh dunia. Jadi saudara, bisa saja waktu itu murid-murid belum tahu apa artinya itu. Sama seperti Nuh. Ketika disampaikan bahwa akan turun hujan, hujan itu seperti apa? Karena dunia dibasahi hanya oleh embun. Dan ketika ayat ini disampaikan kepada mereka, saya yakin mereka juga tidak seberapa mengerti. Hari ini, saudara melihat dan mengalaminya. Kita sedang berada di akhir zaman. Jadi poin yang pertama yang terambil dari ayat 11, bahwa COVID-19 menunjukkan akan akhir zaman. Kemudian poin yang kedua yang kita boleh dapatkan di ayat 34, firman Tuhan. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Kata lain, bahwa Yesus memperingati murid-murid, tetapi lebih khusus untuk kita hari ini, agar kita jaga diri dan menjaga hati kita, agar kita tidak terlibat atau terpengaruh oleh pesta pora, kemabukan, dan kepentingan-kepentingan duniawi. Kata lain, bahwa kita perlu untuk mengadakan pertobatan. Poin yang kedua, COVID-19 mendesak kita untuk kita harus segera mengadakan pertobatan. Saya masih ingat untuk postingan media sosial di awal tahun yang lalu ketika COVID-nya ini masih sementara rame. Mungkin belum juga sampai ke Indonesia ya, baru dengar-dengar. Tapi hari ini luar biasa saudara. Di Surabaya, tua-tua jemaat, tokoh-tokoh gereja, dulu rasanya masih jauh COVID itu. Tapi ternyata sudah ada di antara kita. Dan postingan orang waktu itu adalah berbau hal-hal yang rohani. Rasanya Tuhan sudah mau datang. Dan saya juga berdoa saudara waktu itu. Tuhan, kalau memang engkau mau datang, datanglah segera. Pribadi saya berdoa untuk hal itu. Dan saya tidak tahu untuk sekarang ini apakah yang menjadi isi dari postingan kita di media sosial. Apakah kita masih menampilkan akan kalimat-kalimat yang rohani, atau karena sudah COVID ini sudah rasa biasa di antara kita, yang penting jaga ada 5-3M ya, aman kita semua. Tetapi saudara ingat bahwa di dalam 2 Petrus, terima kasih untuk koreksinya, 2 Petrus 3 ayat 9 menyebutkan bahwa mengapa Yesus belum datang. Dia tidak lalai, tetapi dia mengharapkan agar kesempatan-kesempatan yang masih ada, agar kita boleh berbalik dan bertobat. COVID-19 mengingatkan kita untuk kita harus segera bertobat. Di ayat 11-12 menyebutkan bahwa jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kita yang menantikan dan
mempercepat akan kedatangan hari Allah. Kemudian ayat 14 menyebutkan agar kita berusaha agar kita kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Kata lain, Tuhan memanggil untuk sesegera mungkin hari ini kita mengadakan pertobatan. Jadi COVID-19 mendesak kita kepada pertobatan. Kemudian yang ketiga, terdapat di dalam ayat 36. Ayat 36 firman Tuhan, jadi titik awal, momen awal untuk kita bertobat, kita harus maintain, kita harus jaga untuk tetap terus memiliki hubungan erat dengan Tuhan. Ayat 36 menyebutkan berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Berapa dari saudara yang suka berdoa? Pasti semua berdoa. Karena makan saja berdoa, ya kan? Datang ke gereja juga berdoa. Tapi tidak hanya sekedar berdoa yang rutinitas. Berdoa yang dimaksudkan di sini, bayangkan sudah, berjaga-jaga sambil berdoa. Seperti apakah berjaga-jaga yang diajak oleh Yesus? Saudara, kalau berjaga-jaga berarti ada sesuatu yang harus aware saudara di setiap waktu. Dan di saat yang sama, saudara berdoa. Ini bukan doa makan, ini bukan doa bepergian, doa yang menjadi pergumulan hidup saudara. Saya tahu ini masa sulit, di masa pandemi. Tetapi berdoa adalah, doa yang dimaksud adalah membina hubungan dengan Tuhan. Karena dari sana kita akan memperoleh kekuatan. Kalau saudara tidak rajin berdoa, maka tentunya untuk COVID-19 aja mungkin sudah kelabakan. Ini apa? Orang yang tidak punya iman dan bergantung sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka bawaannya akan stres terus saudara. Galau. Hari ini semua terdampak. Tetapi mengapa saudara dan saya masih bertahan dan ada di gereja? Puji Tuhan. Karena kita memiliki iman, pengharapan dalam Tuhan. Dan doa-doa yang kita naikkan menunjukkan bahwa kita bergantung sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan itu adalah kekuatan untuk menghadapinya, dan supaya kamu bertahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Hanya orang-orang yang suci hatinya yang bisa bertahan berada di hadapan Allah. Baik, jadi poin berikutnya adalah poin yang ketiga. COVID-19 mengajak agar kita lebih serius, sungguh-sungguh membina, menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Memiliki waktu berdoa, bermeditasi, dan belajar Alkitab, itu akan menolong kita untuk kuat di dalam Tuhan. Satu kebangunan rohani hanya dapat terjadi sebagai jawaban atas doa. Kita terkadang suka instan. Untuk makan pun kalau bisa langsung yang instan. Ada mie instan ya, ke drive-thru, cepat saji. Kita ini sukanya instan. Tapi saudaraku, untuk kebangunan rohani tidak ada yang instan. Itu hanya bisa terjadi saat mana saudara menggumuli hidup saudara, mau meninggalkan dosa melalui kuasa Allah, dan itu dimohon melalui doa-doa kita. Kemudian, dan kebangunan rohani akan boleh terjadi, dan pelaksanaan dari banyak pekerjaan ajaib di akhir zaman dapat terjawab melalui kebangunan rohani atas pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Tadi saya sampaikan bahwa janin yang ada dalam kandungan terhubung dengan sang ibu melalui tali pusar, dan selama dia terhubung maka kehidupan itu tetap ada. Dan bagaimana bayi janin ini bisa sehat, bisa kuat,
itu hanya dengan tali pusar itu menyuplai nutrisi-nutrisi yang dimakan oleh sang ibu dan itu dialirkan melalui itu. Jadi kata lain bahwa doa itu diibaratkan dengan tali pusar dan firman Tuhan itu melalui gizi yang disalurkan melaluinya. Kata lain ini satu paket, saudara. Kita mau juga instan pergi kerja, kita lupa untuk belajar Alkitab, ya. Kita hanya yang penting sudah berdoa, itu instan, saudara. Karena dari mana iman itu bertumbuh? Apakah Alkitab sebutkan karena rajin banyak berdoa? Tidak. Iman bertumbuh melalui pendengaran. Ya, bagaimana mau dengar? Baca, pelajari dari firman Tuhan. Baik, kemudian selanjutnya di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 17 sampai 18 ada satu kata di ayat 18, kata bertumbuhlah. Jadi untuk melengkapi pertobatan, kita harus tetap terus membina hubungan kita dengan Kristus. Kemudian Ellen White menyebutkan, jikalau engkau tidak berusaha mencapai suatu keadaan yang lebih tinggi, lebih suci dalam pengalaman kerohanianmu, engkau tidak akan bersedia untuk kedatangan Tuhan. Berapa yang sungguh-sungguh mencintai Yesus? Boleh saya lihat tangannya, saudara? Oh, puji Tuhan. Semoga bukan karena saya menanyakannya, tetapi memang saudara sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dan jika saudara mencintai Tuhan, seberapa sungguh-sungguhkah saudara, orang kalau jatuh cinta, saudara, saya yakin kita pernah jatuh cinta, ya. Dan sekarang hingga hari ini jatuh cinta juga dengan pasangan hidup kita. Janjian ketemu jam 7, Pak Ketua. Mandinya itu sudah jam 3. Jam 3, saudara. Dan sudah merasa gelisah untuk cepat-cepat keluar dari rumah jam 5. Ya kan? Dan tiba di rumah sang pacar. Sekarang ini sudah nggak zaman lagi datang berkunjung, ya. Anak-anak muda sekarang ini, wah, kalau kangen ya tinggal video call. Luar biasa teknologi. Dapat mempersatukan entah dari mana. Tetapi orang yang rindu akan Tuhan, maunya, pinginnya ketemu terus. Dan saudara, itulah yang harus menjadi bagian kita. Jika kita mencintai Tuhan, merindukan Tuhan, maka ada kerinduan yang dalam untuk berusaha mencapai akan keadaan yang lebih tinggi dan suci dalam pengalaman hidup rohani kita. Jadi poin yang ketiga, COVID-19 membangun ajakan kepada kita untuk membangun kehidupan rohani yang benar-benar nyata dalam hidup kita. Kemudian poin yang keempat, terambil dari ayatnya yang ke-13, firman Tuhan, hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Kalau saudara perhatikan teksnya, maka ayat 12 menyebutkan bahwa pada waktu itu bangsa akan melawan bangsa, akan ada kelaparan, dan orang saling apa? Menyerahkan. Suami bisa menyerahkan istri, istri menyerahkan suami, orang tua menyerahkan anak-anak, cari aman sendiri-sendiri. Tetapi Yesus katakan bahwa di ayat 3, tetapi sebelum semuanya itu, hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Poin yang keempat, COVID-19 mengingatkan kita kembali akan panggilan dan juga misi kita. Kita telah dipanggil dari kegelapan dan kita dipanggil untuk apa? Memberitakan kabar Injil terang kepada dunia. Baik, kemudian dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16. Dalam hal
misi panggilan Kristus yang diembankan kepada kita, Paulus bersaksi bahwa sebab itu adalah keharusan bagiku. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku, dan celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saya tidak tahu apa yang ada dalam pikiran saudara. Hari-hari seperti ini lebih aman, nyaman, selamat ada di rumah. Betul ya? Nggak boleh keluar-keluar. Boleh keluar kalau memang mendesak, tetapi dengan protokoler yang ketat. Tetapi saudara, membuat nyaman ini, adakah kita juga kemudian terlena untuk kita urus diri sendiri ya susah, membentengi diri kita dari, mencegah dari penyakit mewabah ini pun susah untuk diri sendiri. Adakah saya harus terbebani dengan jiwa-jiwa yang lain untuk menginjil? Menginjil ini kontak, nak mungkin saudara, saudara boleh share untuk ayat-ayat, kemudian melalui media sosial. Tetapi seberapa jauh dampak yang boleh diberikan? Baik, tetapi ini harus menjadi tanggung jawab kita untuk menyampaikan Injil kepada dunia. COVID-19 mengingatkan kita akan panggilan dan juga misi kita. Kemudian poin yang kelima, terdapat di dalam ayat 18, firman Tuhan, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Walaupun kenyataan saya banyak yang hilang. Punya saya ya. Tapi saudara, satu rambut dari saudara. Saya nak tahu apakah ada manusia yang pernah menghitung berapa banyak helai rambutnya. Saya pikir mungkin belum ada orang yang terkesan gila untuk melakukan akan tindakan ini. Tapi saudaraku, satu saja jatuh. Saudara tahu mengapa rambut itu jatuh? Apa salah sampo? Salah merek sampo? Atau apa saudara? Ada penyebabnya saudara. Mengapa dia jatuh? Mengapa dia rontok? Ya tentunya kita tahu. Ya bisa saja bawaan atau gen. Tetapi saudara, banyak hal yang menyebabnya. Tetapi lebih besar oleh karena mungkin saja saya ini apa? Stres. Ya ada beberapa hal yang mungkin mengkondisikan juga, termasuk vitamin dan juga hal-hal yang mengkondisikan kulit kepala kita ini kuat dan tetapi saudara, banyak orang hubungkan masalah-masalah yang kita hadapi. Orang bilang kalau makin berkurang di atas sini atau di atas sini dan di depan itu beda kondisinya. Tapi saya tidak akan bahas itu saudara. Intinya adalah bahwa Allah begitu mengetahui apa yang terjadi dengan diri kita. Kata lain, Tuhan begitu peduli, mencintai, memperhatikan kita. Sehingga satu helai saja itu Tuhan tahu. Dikatakan tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Apa artinya? Berarti kalau itu tetap utuh, betapa Tuhan membantu, menolong, memberkati hidup kita sehingga kita boleh tetap terpelihara. Dalam hal ini Tuhan ajak, lihatlah burung-burung di udara, nak menabur, tapi persediaan Tuhan itu dinikmati oleh mereka. Lihatlah bunga bakung, orang yang terkaya di dunia ini termasuk Raja Salomo, dia bisa beli kain sutradari manapun itu, tapi tidak pernah menggunakan selembut sutra bunga bakung. Luar biasa saudara. Kalau beberapa event di setiap tahun yang mungkin pernah menyeberang ke Banyuwangi, maka ada festival saudara ya. Dan kreasi-kreasi unik yang mereka tunjukkan di sana. Baik itu, saya harus lihat jam, mau jam 1. Saya upayakan untuk ini sudah poin kelima.
Ada 2 poin lagi tersisa. Jadi, saudara, kreasi ini ada dari plastik, ada dari bunga-bunga, untuk bisa didesain menjadi satu gaun yang besar. Tapi sebagusnya desain manusia, belum ada yang coba untuk memakai bunga bakung. Begitu lembut, saudara. Saking lembutnya, kalau saudara agak lebih menekannya, itu akan apa? Wah, hancur. Baik. Mari kita lihat, kata lain bahwa Allah ingin agar kita tetap percaya bahwa Allah itu ada dan terus memelihara hidup kita. Karena Allah memelihara hidup kita, maka jadikanlah Allah yang pertama, yang terutama dalam hidup kita, karena kita menggantungkan, menyandarkan hidup kita kepada Tuhan. Jadi poin yang kelima, maka kita dapatkan bahwa COVID-19 mengingatkan kita bahwa ada Allah yang memelihara kita, karenanya utamakan Dia dalam hidup kita. Baik, kemudian poin yang keenam terambil dari ayat 28. Ayat 28 menyebutkan di sini, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Kata sudah dekat, anak kalimat sudah dekat, menarik bahwa di masa sekarang ini, saudaraku, di era atau di masa pandemi, Yesus tidak lama lagi akan datang. Jadi, apa yang harus kita lakukan adalah sungguh-sungguh untuk bersiap diri dan juga terlibat di dalam pelayanan penginjilan. Dan ayat kita sabat hari ini, ayat inti, terambil dari 2 Korintus pasal 6 ayat 2, dibacakan oleh Pak Bendara tadi. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Kemudian di dalam Roma pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-11, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Saya tidak tahu berapa dari saudara yang dibaptiskan 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, 15, 20 tahun yang lalu, dan mungkin ada yang sudah 50 tahun yang lalu. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, membandingkan masa di saat mana kita mengenal menerima Yesus dengan hari ini adalah masa yang jauh berbeda. Melihat dunia menuju kepada kehancuran dan kita sedang mengalami pandemi menunjukkan bahwa keselamatan, hari keselamatan itu sudah ada sekarang dan akan segera terwujud. COVID-19 mengingatkan bahwa sekaranglah waktunya. Baik, kemudian poin yang terakhir yang diambil dari ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan, berkatalah Yesus, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu bata pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Mari kita lihat konteks ini, tapi saya langsung sampaikan poin yang terakhir adalah bahwa COVID-19 mengingatkan kita untuk mari dukung sepenuhnya akan pekerjaan Tuhan. Karena kita tidak hanya menantikan kedatangan Tuhan, tetapi juga turut mempercepat akan kedatangan Tuhan itu. Baik, konteksnya mulai dari ayat 5 disebutkan ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah, Yesus berada dan murid-murid di atas sebuah bukit, mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah.
dan dengan berbagai-bagai barang persembahan. Kemudian berkatalah Yesus, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satupun batu yang akan saling menumpuk dan semuanya itu akan diruntuhkan. Dan ayat 7. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan segera terjadi? Demikianlah ini yang menjadi konteksnya. Kemudian Yesus memaparkan akan hal-hal yang akan terjadi mulai ayat 7 ya, dan sampai akhir dari pasal ini. Itu adalah merupakan satu kesatuan dalam Yesus menjawab pertanyaan dari murid-murid. Saya mau antar saudara bahwa ketika mereka melihat bait suci yang ada di bawah, itu adalah kebanggaan orang Israel. Karena dari 3 bangunan mewah bait suci, Salomo, Zerubabel, Herodeslah yang mengalami banyak perubahan dan lebih besar, lebih megah, dan itu menjadi kebanggaan jati diri bangsa itu. Tetapi Yesus katakan bahwa bangunan itu sebentar lagi akan apa? Runtuh. Dan tahukah saudara, ayat ini, konteks ini terambil di saat mana mereka baru selesai ikut ibadah dan kemudian mereka menuju ke atas satu bukit. Apa yang terjadi ketika mereka berada di dalam ibadah itu? Saya pikir kita semua tahu konteksnya di ayat 1 sampai ayat 4. Di sini kita mengetahui bahwa ada seorang perempuan janda yang memberikan persembahan di bait suci. Persembahannya itu hanya 2 peser, saudara. Kalau menurut Injil Markus, itu sama dengan 1 duit. Dan kalau mau cari tahu 1 duit, di dalam Matius pasal 20 menyebutkan bahwa upah harian hari itu adalah 1 dinar. Kira-kira berapa jumlah duit untuk bisa dikomparkan dengan 1 dinar? Saya menemukan bahwa 1 dinar sama dengan 66 duit. Upah harian adalah 1 dinar. Tapi yang dibawa oleh janda miskin untuk menopang pekerjaan Tuhan di Ka'bah adalah 1 duit. Semoga sudah ada bingung ya. 1 dinar, 1 duit. Jadi 1 dinar sama dengan 66 duit. Baik, 1 duit ini sama dengan 2 peser. Kalau upah harian di Bali ini berapa satu hari? 150. Boleh hitung di handphone saudara? Kira-kira 150.000 ini dibagi 66 untuk kita boleh temukan nilai dari duit itu. Kira-kira berapa, saudara? 150 dibagi 66. 2.200. Kita mau kasih naik atau kasih turun saja? Kita anggap 2.500. Jadi nilai dari 2 peser itu untuk hari ini dengan upah harian, maka kita akan dapatkan itu hanya 2.500. Besar atau kecil, saudara? Ya, zaman sekarang, karena itu dikonvertkan hari ini. Kecil, saudara. Tapi jangan lupa Alkitab menyebutkan bahwa itu adalah seluruh nafkah hidupnya. Tahu nafkah? Nafkah adalah untuk membiayai hidupnya. Kata lain, seluruh uang yang dia miliki adalah 2.500. Hah? Ya, jadi nilai 2 peser sama dengan 1 duit. Jadi tidak ada perubahan.
Jadi kalau 1 peser berarti itu adalah 1.250. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, Alkitab benar sebutkan bahwa Dia memberi dari kekurangannya. Mana mungkin bisa beli 1 bungkus makanan, 1 porsi makanan dengan 2.500? Cukup enggak? Dapatnya berapa? Ada nasi dengan harga 5.000? Ada. Oke, kalau ada berarti dia hanya bisa membeli itu separuh. Nasi jinggo. Wah, saya pernah ada di Klaten, saudara, melayani di tahun 2000. Dan ada namanya nasi kucing. Wah, nasi kucing itu 1.500 tahun 2000. Saya mana cukup, mana kenyang dengan Pendeta Jerry Pamungkas ajak saya untuk kita coba rasa nasi kucing. Saya harus beli 3, saudara. Tapi hari itu di tahun 2000, 3 itu 1.500. Nah, saudaraku, saya beli dengan uang yang demikian. Nah, hari ini kita tidak sanggup dengan uang itu, tidak sanggup untuk membeli 1 porsi makanan. Memang benar-benar berkekurangan. Saya tidak tahu berapa dari saudara yang hari ini tidak bisa makan dalam sehari. Mungkin ada. Kita mungkin akan bilang-bilang, saya tidak makan loh. Tidak mungkin. Kalau bisa sedapat mungkin saya akan keep itu. Tetapi saudara bayangkan uang yang hanya dengan 2.500. Dia telah memberi semua apa yang ada padanya. Dibandingkan orang kaya yang lain, mereka memberi dengan limpah. Ada nilai pengorbanan yang diberikan oleh perempuan ini. Pertanyaan saya, ketika Yesus katakan kepada murid-muridnya bahwa, persembahan yang diberikan oleh perempuan janda miskin ini untuk apa? Saudara, hanya untuk bantu biaya operasional Ka'bah. Di sana ada untuk persembahan khusus untuk beli kayu api. Ngapain gereja beli kayu api? Tapi ingat, inti ibadah adalah korban. Ada juga untuk burung merpati. Ada juga untuk domba. Tapi yang diberikan adalah untuk free will offerings. Adalah persembahan sukarela. Mau kasih di sana silakan, apa saja silakan. Dan saudara tahu, itu hanya diperuntukkan untuk menopang biaya operasional dan ibadah dari gereja. Ellen White menyebutkan bahwa ketika seseorang, jika ada petugas Ka'bah mengecek dia dan ternyata hanya 2 peser, jika ada, dan kemudian kedapatan, Ellen White menyebutkan ada beberapa opsi yang akan disarankan. Dia katakan, ibu ndak usah kasih ini. Karena ini apalah arti ketika jutaan itu datang dari orang-orang kaya, tapi ini ditambah dengan hanya 2.500. Apalah artinya? Kan ada arti. Jadi dia bilang, pakailah itu sendiri untuk kebutuhanmu. Dan kemudian dia katakan bahwa jaga keep, ya, nggak usah dikasih, pakailah untuk kebutuhanmu. Dan saudara akan dapati, saya pernah berkhotbah di sini pada waktu-waktu Vesper, mengapa dia memberi itu, oleh karena waktu pagi hari tentunya yang dia butuhkan adalah apa? Makan sebelum datang gereja. Berarti ketika Alkitab sebutkan itu adalah seluruh uang yang dia miliki, berarti dia melewatkan makan paginya supaya dia boleh memberi itu kepada Tuhan. Dan ketika, kalau saya mau tanyakan kepada saudara, dengan motif untuk membantu pelayanan gereja hari itu,
Maka apakah perempuan janda miskin ini tahu bahwa dalam waktu ke depan, bangunan yang menjadi kebanggaan mereka, atas mana persembahan-persembahan ini diberikan, itu akan apa? Runtuh. Bukankah ini mubazir? Memberikan persembahan yang nantinya gereja ini akan tiada. Saudaraku yang kekasih, tidak akan pernah mubazir. Karena selagi gereja itu ada, perempuan ini dengan ketulusan hatinya, bahkan pengorbanannya, telah menunjukkan satu dukungan penuh bagi gereja yang sedang berjalan. Pelayanan yang sedang dilakukan. Sama halnya dengan kita. Apalagi Alkitab menyebutkan bahwa kita sedang berada di akhir zaman dan pekerjaan Tuhan akan segera berakhir. Dan gereja di Denpasar ini masih ada. Saudara, mari kita donate, kita berikan yang terbaik untuk menunjang akan pekerjaan Tuhan. Di masa COVID-19 mungkin saja saudara kehilangan pekerjaan, kehilangan sumber penghasilan, dan semakin sedikit atau tidak berpendapatan, saudara bergumul untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan bahkan sangat membutuhkan biaya-biaya hidup yang lainnya. Tentunya ada tantangan dan potensi buruk yang bisa saja terjadi. Seperti melalaikan kewajiban kita kepada Tuhan, menurunkan komitmen dan kontribusi dukungan kita bagi pekerjaan Tuhan, dan tidak lagi mengembalikan persepuluhan milik Allah, dan atau mungkin menahan, memberikan hanya sebagian, tidak lagi membawa atau menaruh separuh, hanya memberi separuh, memberikan persembahan. Tapi Ellen White menyebutkan di sini, ini kutipan terakhir sebelum saya tutup, betapa berubahnya keadaan kita dewasa ini. Tuntutan Allah, jika mereka menerima peringatan, diberikan giliran yang terakhir. Padahal pekerjaan kita membutuhkan biaya 10 kali lipat lebih besar daripada sekarang ini, daripada yang dibutuhkan oleh orang Yahudi pada waktu dulu. Dan jika hukum menuntut persepuluhan dan persembahan beribu-ribu tahun yang lampau, betapa lebih pentingnya sekarang ini. Jikalau orang kaya, miskin harus memberi sesuatu jumlah sebanding dengan harta mereka dalam peraturan ekonomi bangsa Yahudi. Tadi saya sebutkan ada yang memberi 20%, 25%, 33% dari pendapatan mereka. Maka sekarang ini diperlukan 2 kali lipat. Mengapa saudara? Di eranya Yesus waktu hidup di bangsa Yahudi, Injil itu baru dinyatakan. Tapi hari ini ketika Yesus tidak lama lagi akan datang, sebetulnya semua hal yang bisa kita kerahkan, kita berikan untuk Tuhan. Jadi pada Sabat hari ini, saya mengajak kepada kita adalah untuk boleh mengingat bahwa hari-hari seperti ini, kita harus sadari kita sedang berada di akhir zaman dan mendesak kita untuk segera bertobat. Ya, mungkin saya masih ada di gereja, tetapi saya masih mencintai tadi ayat itu, kepentingan-kepentingan duniawi. Saya masih suka untuk hal-hal duniawi. Kemudian mengajak kita untuk lebih sungguh-sungguh dan serius membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan kemudian mengingatkan kembali kita harus fokus pada panggilan dan misi kita. Dan mengajak kita untuk mengutamakan Tuhan di tengah-tengah pandemi. Saudara, ini pesan saya. Karena kita dalam situasi yang sulit, kita tergoda untuk menomorduakan Tuhan. Betul? Sangat tergoda. Dan saya berdoa tidak ada di antara kita. Tapi saudara tahu kunci untuk segala sesuatu, kalau kita mau mengutamakan Tuhan. Ada seorang Abraham, saya tambah 1 menit lagi. Seorang Abraham dari Afrika Selatan, Tanzania. Dia ketika tahu bahwa harus mengembalikan persembahan dan persepuluhan, dia memberi kaum Masai, ya. Kaum Masai ini mereka terkenal dengan ternak-ternak mereka. Bahkan
kalau satu sapi mati, itu lebih berduka citanya mereka ketimbang anak mereka atau keluarga itu meninggal. Dan setelah apa yang dia lakukan, ketika dia sadar akan hal ini, akhirnya dia menyerahkan satu kerbau saja itu bisa berharga $1.000. Dan hari itu ketika dia diyakinkan, dia memberikan 100 ekor sapi. Orang bilang, kamu gila. 100 sapi, saudara. Tapi dia, ya Tuhan katakan itu. Dan saya menurut. Dia mengutamakan Tuhan. Tahu saudara apa yang terjadi? Mungkin ada dari saudara tahu cerita ini. Sapi-sapi ini mulai ada yang berubah. Situasi berubah. Hal yang tidak pernah terjadi. Sapi-sapi ini beranak, melahirkan anak itu kembar, saudara. Dan lahir terus kembar. Saudara tahu apa yang terjadi? Yang dia miliki akhirnya double dari yang lainnya. Orang-orang yang tadinya kamu gila, mereka datang. Mana pendetamu? Tolong doakan juga untuk sapi-sapi kami. Saudara, di saat terpuruk, tetaplah terus untuk utamakan Tuhan. Kita tidak tahu cara Tuhan yang ajaib menolong kita, menyediakan yang terbaik. Kemudian mengingat tinggal sedikit waktu yang tersisa dan mengajak kita untuk terus mendukung sepenuhnya termasuk harta persembahan kita dalam menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan sabat hari ini, melalui konteks Lukas pasal 21 akan menolong kita untuk bergerak maju, jangan menunggu, buat komitmen, lebih setia kepada Tuhan, penyerahan yang total, dan boleh menyerahkan akan semua yang ada, karena semua adalah milik Tuhan untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.